kullu man 'alaiha fan, kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ketika semuanya binasa, yang kekal hanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ciri-cirinya Allah? Mukhalafatul hawadis. Allah itu betul-betul berbeda dengan makhluknya, Pak Ibu. Maka ketika mengartikan ayat-ayat yang menjelaskan tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hati-hati ya Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati pengurus Masjid Baitul Salam beserta jajarannya, yang kami hormati tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, orang tua kami, Bapak Ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak bosan-bosannya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini Allah masih beri kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cinta ini dalam rangka melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengarkan kajian, ditutup dengan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya bernilai ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kemudian berselawat kita kepada Rasul dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, besok kita di akhirat bertemu dengan Nabi Muhammad. Allahumma amin. Orang tua kami, Bapak Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, sebelumnya kami mohon maaf karena Ustadz aslinya nggak dapat hadir, Bapak Ibu ya, Al-Mukarram Ustadz Samsul Rizal. Saya tadi sekitar 5:30 ditelepon, Ustadz malamnya ada jadwal. Oh enggak ada Ustadz, tolong gantikan saya ya, Masjid Baitul Salam. Siap Ustadz. Saya kalau disuruh Ustadz senior, disuruh Ustadz, disuruh Kiai, itu tak berani tanya balik apa Ibu. Karena saya biasa dulu sekolah di Banyuwangi, kalau disuruh Ustadz, suruh Kiai, enggih Pak Yai, enggih Pak Yai, pokok kerjakan aja. Ya Pak ya. Kan gak mungkin saya tanya balik, Ustadz kemana? Tak sopan ya Pak ya. Pokok disuruh berangkat Bapak Ibu ya. Nah, jadi mohon maaf Ustadz asli nggak dapat hadir. Beliau titip salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi macam Arab ceramah jam ya Pak Ibu. Ya Pak ya. Orang tua kami, Bapak Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, malam ini kita ngaji satu tema dari kitab Riyadhus Shalihin, judulnya Babul Khaufi, bab tentang khauf. Khauf itu artinya takut Bapak Ibu. Dalam ajaran Islam, di antara cara supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya baik kita di dalam beramal ibadah, itu ada namanya khauf Bapak Ibu. Apa artinya khauf? Artinya takut. Buah dari khauf ini menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buah dari khauf ini kita semangat untuk beramal ibadah.
Buah dari rasa takut ini kita menjadi orang-orang yang tak berani melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, takut itu ada dua. Ada yang negatif, ada yang positif. Kalau yang negatif apa contohnya Ustadz? Seorang suami takut dengan istri. Ada nggak zaman sekarang suami takut istri? Orangnya hadir. Alhamdulillah, enggak Pak ya. Saya ini soleh-soleh deh. Ini tak boleh apa ya, udah mati-matian mikirkan istri, dunia akhirat masih juga takut sama istri. Ya salam. Ini takut yang negatif. Orang tua takut sama anak, itu tak boleh deh. Guru takut sama murid, itu aturannya nggak boleh apa ibu. Tapi zaman sekarang banyak yang guru itu takut sama murid, tak berani dia nyubit muridnya, jewer muridnya ketika salah, tak berani apa ibu. Kalau zaman dulu, oh jangan coba-coba. Ya Pak ya. Tapi zaman sekarang itu kenyataannya Pak Ibu. Masa boleh murid salah ditegur sama guru, gurunya yang diberhentikan, gurunya yang dinonaktifkan. Ini kejadian apa Ibu? Ini miris zaman akhir ini. Ada seorang guru nyuruh anak muridnya sholat. Anak muridnya nggak mau sholat, lapor orang tuanya datang ke sholat. Besok-besoknya gurunya diberhentikan. Ya salah. Ini zaman akhir apa ya? Ada seorang guru, saya lihat di video itu, anak muridnya pakai baju dikeluarkan, disuruh masukkan, malah gurunya diajak berantem. Ini zaman akhir apa ya? Yang ideal tuh guru tak boleh takut dengan murid. Kalau salah ya disiplinkan. Kalau emang harus dihukum, yang harus dihukum. Tapi kenyataan itu apa ibu, zaman akhir. Tapi yang jelas guru tak boleh takut sama murid, orang tua tak boleh takut sama anak, apalagi suami takut sama istri. Wah, itu tak boleh apa ibu. Kemudian takut yang positif itu yang bagaimana? Yang menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut terhadap takdir kita masuk takdir yang baik atau takdir yang buruk. Takut terhadap yaumul hisab, takut terhadap hari kiamat, takut terhadap azab kubur. Ketika takut dengan hal yang saya sebutkan ini, maka menjadikan kita untuk semangat beramal ibadah. Bahkan ketika orang sholat apa ibu, kok ada rasa unsur khauf, ada dia merasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala, sholatnya bagus apa ibu? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Digigit nyamuk pipinya, itu dia tahankan. Ada yang gatel, oh dia tahankan. Apa sebabnya? Dia ada rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang ketika sholat tak ada rasa khauf, tak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ada aja gerak-geraknya apa ibu. Saya sering menantikan Pak Ibu, kadang ada yang sholat nyocokkan jam dia. Ya salam. Ini tak ada unsur khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam fikih diajarkan apa ibu? Sholat gerak 3 kali berturut-turut batal. Banyak orang yang nggak sadar kayak gini, contohnya Pak Ibu. Mohon maaf. Sami Allahu liman hamidah. Ini tangannya batal nih Pak Ibu. Batal nggak? Ya. Malah masukkan maju Pak. Ini mohon maaf, nggak paham dia fikih. Maka fikih diajarkan. Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, gerak 3 kali berturut-turut dalam satu rukun batal. Tapi kalau seperti ini apa ibu? Ini nggak batal dia. Mulai dari takbiratul ihram sampai ruku ini nggak batal. Cuman kurang kerjaan, masa nggak siap-siap gatel. Kan dia Pak ya? Mohon maaf. Fikih diajarkan 3 kali berturut gerak batal, atau sekali kuat batal juga apa ibu? Contoh, umpamanya di depan ada yang batal apa ibu? Itu biasanya kalau yang kanan kiri, mohon maaf mas ya, yang kanan kiri nggak bisa ngerapatkan, itu yang belakang maju ke depan. Cuman cara majunya jangan sekaligus, 1, 2, 3, 4, nah itu batal dia Pak. Maka maju, berhenti dulu, nanti maju, berhenti lagi, jangan sekaligus. Kalau betul-betul langsung batal, atau sekali kuat batal juga apa ibu?
Dia mikir ya, kalau 3 kali berturut-turut batal, sekali aja lah. Gimana caranya? Enggak. Maksudnya gerak 3 kali berturut-turut atau sekali tapi kuat juga batal Bapak Ibu. Maka pikir itu diajarkan supaya apa? Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala ketika ada khauf, ada rasa takut, oh ibadahnya jadi bagus. Cuman yang masalah zaman sekarang ini banyak orang yang tak takut dengan Allah Bapak Ibu, itu masalahnya. Lalu bagaimana caranya Ustadz supaya timbul rasa khauf dalam diri kita, takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka caranya agar ada rasa khauf takut kepada Allah, kenalilah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengenali Allah? Pahami ayat-ayat yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya yang mudah? Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini mulia Pak Ibu. Apa sebabnya mulia? Karena di dalam surat ini menjelaskan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai orang sekali baca Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Quran. 3 kali baca sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. 10 kali baca Allah bangunkan 1 istana di surga. 20 kali baca Allah bangunkan 2 istana di surga, berkelipatan. Kenapa surat ini begitu mulia? Karena menjelaskan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah, huwa, dia Allah, ahad artinya esa. Allah itu satu. Kalau agama lain, oh Tuhannya lebih satu Bapak Ibu. Orang kafir Quraisy Tuhannya ada 2. Ada laki-laki, ada perempuan, ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal. Itu orang kafir Quraisy. Kalau Nasrani ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, macam-macam Bapak Ibu. Tapi dalam Islam Tuhan itu cuma satu. Siapa Allah itu? Allahu Samad. Tempat kita bergantung, tempat kita mohon, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa Allah itu? Lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Kalau sempat Allah itu melahirkan, itu kacau Bapak Ibu. Nanti pasti timbul pertanyaan, kalau Tuhan itu melahirkan, kira-kira siapa yang jadi bidan? Ada bisa jawab? Tapi dalam Islam keren, Tuhan tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Orang Yahudi Tuhannya melahirkan Bapak Ibu. Disebutkan dalam Quran, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Tuhan. Wa qalatin nasara, orang Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah, bahwasanya Nabi Isa itu anak Tuhan. Tapi dalam Islam keren, Allah itu tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Siapa Allah itu? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satupun yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satupun yang sama dengan Allah, tak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita pahami ini, maka kita akan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman dulu apa Ibu, kita diajarkan supaya kenal Allah, itu mudah caranya. Apa caranya? Disuruh ngapalkan sifat wajib bagi Allah. Allah wujud qidam baqa mukhalafatu. Banyak yang hafal, banyak yang lupa juga Pak ya. Kalau anak sekarang banyak nggak hafal, tapi orang dulu insya Allah banyak hafal. Ini tuh mengenalkan Allah Subhanahu wa taala nih Pak Ibu. Allah itu ada nggak? Oh ada. Apa bahasa Arabnya ada? Wujud. Artinya Allah itu ada. Sejak kapan Allah itu ada? Kidam. Apa artinya kidam? Terdahulu. Sebelum alam jagat raya ini ada, Allah itu sudah ada duluan. Sampai kapan Allah itu ada? Baqo. Artinya kekal. Ketika semuanya binasa,
yang kekal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu man 'alaiha fan, kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ketika semuanya binasa, yang kekal hanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ciri-cirinya Allah? Mukhalafatul hawadis. Allah itu betul-betul berbeda dengan makhluknya, Pak Ibu. Maka ketika mengartikan ayat-ayat yang menjelaskan tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hati-hati ya Pak Ibu. Jangan kita paksakan pendapat kita, tapi harus ngikut pendapat ulama. Karena ulama lah yang paham tentang Al-Quran, yang lebih paham tentang sunnah, yang lebih paham tentang hadis, Bapak Ibu. Contoh, saya pernah didebat Bapak Ibu pas nyampaikan ayat tentang Tuhan ini. Saya itu surat Toha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Kalau terjemahannya, Allah bersemayam di atas aras. Sehingga ada sebagian orang ngambil kesimpulan Allah itu ada di aras, artinya ada di langit. Kalau istawa ini diartikan bersemayam, Allah itu bersemayam di atas aras, nanti timbul pertanyaan, sebelum ada aras Allah bersemayam di mana? Aras dengan Allah kira-kira besar mana? Oh, bingung apa Ibu? Aras itu makhluk ciptaan Allah. Lalu bagaimana ulama memahami ayat ini? Ternyata istawa itu artinya menguasai. Allah tuh menguasai aras. Atau kalau kita ingin selamat juga tak mau ditakwil, cukup artinya Allah beristiwa di atas aras. Apa artinya istiwa? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada sebagian orang dipaksakan pendapatnya sendiri, Allah itu ada di langit, ada di aras. Kalau dia menggunakan dalil ini, Allah itu ada di langit, ada di aras, lalu bagaimana dengan Nabi Musa? Nabi Musa jumpai Tuhannya di mana? Di Bukit Tursina, di gunung. Berarti Allah di gunung atau di langit? Nabi Ibrahim menjumpai Tuhannya di mana? Di Palestina. Maka ketika memahami ayat tentang Allah, ikutilah pendapat ulama supaya apa? Kita lebih selamat, lebih kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok Quran, tengok tafsirnya, baca hadis, baca syarahnya. Keterangan Quran disebut tafsir, keterangan hadis disebut dengan syarah. Ketika kita paham demikian, insya Allah lebih kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ulama-ulama terdahulu, saya ingat belajar tauhid, belajar aqidatul awam, itu untuk lebih kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sekali-sekali memikirkan tentang zat Allah. Itu tak boleh apa Ibu. Allah itu terbuat dari apa ya? Itu nggak boleh deh. Dulu Allah itu kira-kira siapa yang menciptakan dia? Oh, itu nggak boleh apa Ibu. Maka diajarkan oleh ulama, cukup pikirkan tentang ciptaannya, maka engkau akan mengakui tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu bertafakur, mau mikir tentang ciptaan Allah, maka akan mengakui tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak usah jauh-jauh apa Ibu, dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kamu, di dalam diri kalian, apakah kalian tidak memperhatikan, tidak mau berpikir? Kalau mau pikir, ngakui kebesaran Allah. Contoh, kuku ini sama gigi, kalau Bapak Ibu belajar biologi, itu kan dari zat kapur yang sama Bapak Ibu. Tapi nunjukkan kuku sama gigi ini betul-betul ciptaan Allah. Kuku setiap minggu panjang, tapi gigi tak panjang-panjang Bapak Ibu. Coba kalau gigi panjang macam kuku, kira-kira kacau nggak? Banyak orang tak ikut wirid. Ngapa Bapak itu nggak wirid? Motong gigi. Ngapa Ibu itu nggak ikut wirid? Motong gigi. Oh, kacau Pak Ibu. Ini nunjukkan ciptaan Allah. Kita lihat mata kita Pak Ibu. Orang tuh kalau nangis keluar dia air mata Pak Ibu. Kira-kira air mata itu rasanya apa? Asin. Ngapa air mata kita asin? Kalau anak SD ditanya ada garamnya Ustadz, siapa pula ngasih garam?
Ini air mata kita asin, ini hikmahnya besar betul-betul yang menunjukkan Allah yang menciptakan Bapak Ibu. Ngapa air mata kita ini asin? Supaya mata kita ini tahan, bisa digunakan untuk melihat mulai dari kecil sampai tua Bapak Ibu. Perbandingannya ada ikan asin, ada ikan yang tidak asin. Lebih tahan mana? Ikan asin. Ya enggak Pak? Telur asin sama telur yang tidak asin lebih tahan? Asin. Makanya air mata kita ini asin Bapak Ibu. Di telinga ada enggak airnya? Ada Pak Ibu. Rasanya jangan coba Pak ya. Pak ya, mohon maaf. Enak Pak ya. Jangan dicoba apa Ibu. Yang jelas busuk. Apa hikmahnya kok air yang telinganya busuk? Rasanya na'udzubillah pokoknya Pak Ibu. Ternyata hikmahnya supaya kalau kita tidur Bapak Ibu, tak ada binatang yang masuk Bapak Ibu. Nyamuk itu bunyi cuma di luar. Nging, 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 nging. Itu cuma di luar Bapak Ibu. Kalau masuk, pingsan Bapak Ibu. Ini menunjukkan apa? Yang bisa menciptakan seperti ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang bertafakkur itu akan mengakui kebesaran Allah. Dan ingat, tak ada satupun produk Tuhan ciptaan Allah yang sia-sia, itu nggak ada Bapak Ibu. Ada anak-anak autis, anak-anak berkebutuhan khusus, saya yakin mereka punya bakat tersendiri. Mereka punya potensi tersendiri Bapak Ibu. Betul Ustaz, betul Bapak Ibu. Saya pernah lihat acaranya Kick Andy yang diundang Pak Ciptono, pendiri sekolah luar biasa di Semarang. Itu waktu saya lihat anak-anak autis itu, Masya Allah, ternyata punya bakat masing-masing Bapak Ibu. Ada anak kecil namanya Karisma, masuk di negeri ditolak, masuk di swasta ditolak. Dimasukkan sekolahnya Pak Ciptono, hafal 500 lagu Bapak Ibu. Bahkan kode plat-plat se-Indonesia dia hafal. Medan, BK, Riau, BM, Padang, Jambi, apa Bapak Ibu. Ada orang yang kayaknya kurang tapi suaranya bagus, azannya luar biasa. Ada yang fisiknya kurang tapi pakar IT. Yang saya ingat pesan beliau sampai sekarang ini, tak ada satupun produk Tuhan yang gagal, tak ada. Ketika ada anak autis, itu hanya seperti mutiara yang terbalut oleh lumpur. Bisa nggak gurunya memisahkan antara lumpur dengan mutiaranya Pak Ibu? Tapi kebanyakan guru kan tak mampu, nggak tahu caranya ngajari anak autis, nggak ngerti caranya bagaimana mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tapi yakinlah mereka punya potensi, mereka punya bakat masing-masing. Tak ada ciptaan Allah yang gagal, tak ada Pak Ibu. Yang sia-sia nggak ada Pak Ibu. Kita lihat di sekitar kita Pak Ibu, ada namanya pohon kelapa. Pohon kelapa itu mulai atas sampai bawah semuanya bermanfaat Bapak Ibu. Daunnya ketika muda bisa jadi janur, jadi ketupat. Kalau sudah tua bisa juga bikin ketupat Bapak Ibu. Lidinya bisa untuk tusuk sate, bisa untuk nyapu. Pelepahnya bisa untuk kayu bakar Bapak Ibu. Kemudian kelapanya masih muda, jadi degan. Ketika udah tua kelapanya jadi santan. Tempurungnya, batoknya buat apa? Bakar sate Pak Ibu. Mempersiapkan besok Idul Adha. Ya Pak Ibu. Kemudian serabutnya ada nggak gunanya? Ada Pak Ibu. Bapak Ibu pasti paham. Dulu kalau nyuci piring serabutnya pakai apa? Pakai kelapa. Kalau enggak orang sunat, itu dipotong rapi untuk ganjel di sarung. Orang dulu paham Bapak Ibu. Kemudian pohonnya bisa untuk bahan, bisa untuk papan, bisa untuk roti. Bayangkan Bapak Ibu, mulai dari atas sampai bawah itu tak ada yang sia-sia. Nunjukkan apa? Ini betul-betul ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat pohon pisang pun sama juga Bapak Ibu. Mulai atas sampai bawah semuanya bermanfaat. Bahkan saya lihat di Amerika itu pohon pisang, debok bahasa kita Bapak Ibu. Debok apa? Itu ternyata dijual laku Bapak Ibu, satu pohon 85.000. Masya Allah. Kita selama ini kayaknya padang pisang nggak ada gunanya. Ternyata di Amerika laku, dipotong-potong. Entah gimana cara ngolah masaknya, olah-olah jelas bermanfaat Bapak Ibu.
Kulit pisang yang kata orang nggak bermanfaat itu bermanfaat. Pernah saya lihat di YouTube, kalau dicampurkan minyak yang sudah minyak jelantah itu bisa jadi jernih lagi apa Ibu. Coba tak ngerti saya cara ngolahnya sampai detail nggak ada Pak Ibu. Tapi yang jelas bayangkan mulai atas sampai bawah itu semuanya bermanfaat. Orang yang selalu bertafakur, orang yang selalu berpikir tentang ciptaan Allah, maka dia akan mengakui tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mengakui kebesaran Allah ketika sholat, Allahu Akbar, Allah itu betul-betul maha besar. Selainnya kita ini kecil lah Pak Ibu. Orang yang kenal dengan Allah maka akan takut dengan Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk beramal ibadah dan takut melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takut terhadap apa lagi yang baik Ustaz? Yaitu takut kepada takdir baik atau takdir buruk apa Ibu. Kita yang hadir ini nggak ngerti apa Ibu. Kita masuk takdir yang baik atau takdir yang buruk kita nggak ngerti apa Ibu. Yang jelas kita berusaha melakukan kebaikan, berusaha menyembah Allah Subhanahu wa taala mampu mungkin agar mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kan nggak ngerti. Di akhir hayat besok kita ini masuk takdir yang baik atau takdir buruk kita nggak ngerti. Mantan ustadz ada nggak? Ada. Mantan kiai ada Pak Ibu. Mantan kafir ada nggak? Ada Bu. Kita tak ngerti takdir akhir hidup kita seperti apa. Kalau dalam hadis sebutkan, hadis riwayat muttafaqun alaihi, hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda di tengah hadisnya, fa wallazi la ilaha ghairuhu, demi zat tidak ada selain Allah, inna ahadukum la ya'malu bi amali ahlil jannati, sesungguhnya salah satu di antara kalian melakukan amal-amal ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa ziraun, sehingga antara dia dengan surga cuma tinggal sejengkal. Fayasbiqu alaihi alkitabu, tapi dia ditakdirkan ahli neraka, bukan takdir ahli surga Pak Ibu. Akhirnya apa? Fayamalu bi ahli nar, akhirnya di ujung ayatnya dia melakukan amal perbuatan ahli neraka. Akhirnya apa? Fayadkhuluha, akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka. Kemudian ada sebaliknya juga, wa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli nar, ada sesungguhnya salah satu di antara kalian melakukan perbuatan ahli neraka, banyak dosanya, banyak maksiatnya, hatta ma yakunu bainahu wa baina ila ziraun, sehingga antara dia dengan neraka seolah-olah tinggal satu jengkal. Fayasbiqu anil kitab, kemudian takdir mendahuluinya. Dia termasuk takdir orang-orang yang baik. Akhirnya apa? Fayamalu bi amali alil jannati, dia melakukan perbuatan-perbuatan ahli surga, perbuatan-perbuatan amal soleh. Fayadkhuluha, kemudian dia akhirnya masuk ke dalam surga. Kita ini nggak ngerti apa Ibu, kita besok di akhir hayat masuk yang husnul khotimah atau sul khotimah kita juga nggak ngerti. Maka orang yang selalu takut dengan takdir ini, dia akan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Ketika melihat orang lain, tak mau dia menghina orang lain, tak mau mencela orang lain. Bisa jadi dia sekarang sedang bermaksiat, bisa jadi dia sekarang sedang melakukan perbuatan dosa, tapi berjalannya waktu besok dia tobat, malah kita gantian yang bermaksiat. Maka tak boleh merasa paling baik, itu nggak boleh Bapak Ibu. Mentang-mentang kita ngikutin sunnah, kita paling sunnah, itu juga nggak boleh Bapak Ibu. Bisa jadi kita sekarang ngikutin sunnah, tapi besok nggak ngikutin sunnah, kan bisa juga Bapak Ibu. Ada orang yang banyak dosanya, banyak maksiatnya, tapi di akhir hayatnya malah matinya husnul khotimah. Apa contohnya Ustadz? Mungkin Bapak Ibu sering dengarkan apa Ibu? Pada masa dulu ada orang yang membunuh 99 orang. Ingat apa Ibu? Bayangkan, zaman dulu bisa membunuh 99 orang. Itu preman betulan Pak Ibu, bukan preman kaleng-kaleng, enggak. Kalau zaman sekarang itu preman besar Pak Ibu. Karena zaman dulu bunuh orang itu susah, beda dengan zaman sekarang. Datangkan bom nuklir, ratusan orang mati Pak Ibu. Tapi zaman dulu bunuh orang itu susah Pak Ibu. Harus tenaga yang kuat. Ketika dia membunuh 99 orang, akhirnya dia bikin taubat pula, datang ke rohib. Rohib itu pendetanya orang Nasrani. Disebut pendeta itu disebut rohib. Syaratnya, di antara syaratnya tak boleh menikah Bapak Ibu. Jadi rohib itu keren Bapak Ibu zaman dulu, tak menikah.
Kalau ustadz masih nikah Pak Ibu. Bahkan ada yang istrinya lebih dari 1, 2, 3, ada Pak Ibu. Kalau sempat ustadz syaratnya tak boleh menikah, berhenti saja di ustadz Pak Ibu. Ya Pak ya. Ya Allah, ini rahib tak menikah Pak Ibu. Ditanya oleh orang yang bunuh 99 orang ini. Rahib, aku telah membunuh 99 orang. Pahallahu min taubah. Kira-kira kalau aku mau bertobat, masih diterima enggak tobatku? Apa kata rahib ini? Oh, enggak diterima lagi tobatmu. Begitu banyak dosa yang kau lakukan, 99 orang kau bunuh. Ketika dibilang tobatnya enggak diterima karena dia jawara Pak Ibu, preman besar, yang bilang enggak diterima langsung dibunuh. Akhirnya genap 100 orang, mati ya Pak Ibu. Sekali tinju atau sekali piting, mati pokoknya Pak Ibu. Akhirnya dia cari lagi orang yang alim. Dia bukan rahib, tapi orang alim. Orang sekarang tuh banyak bacaannya Pak Ibu. Ditanya, aku telah bunuh 100 orang. Pahalau min taubah. Kira-kira masih diterima enggak taubatku? Masih ada enggak kesempatan taubat buatku? Oh, masih. Allah tuh Maha Pengampun, Allah tuh Maha Penyayang. Kalau mau bertobat, insya Allah akan diterima. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kalau engkau mau bertobat, pindahlah dari tempat engkau tinggal. Karena di tempat tinggalmu itu banyak orang yang tak baik, banyak yang bermaksiat, banyak yang tukang. Maka hijrahlah, pindah ke suatu daerah yang di sana itu banyak hamba-hambanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, pindah dia. Bayangkan Pak Ibu, belum sampai pertengahan ternyata mati dia. Ketika mati, malaikat berebut, malaikat rahmat dengan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, oh, ini untukku. Apa sebabnya? Dia sudah mau tobat. Kata malaikat azab, oh tak boleh dia masuk surga, harus masuk neraka. Dia banyak dosanya, belum ada amalnya Pak Ibu. Udah ada amalnya belum? Belum. Wah, akhirnya datang malaikat lagi yang ketiga untuk melerai, untuk mendamaikan. Zaman dulu tuh kalau ada malaikat berantem, nggak berantem Pak Ibu ya, beda pendapat Pak Ibu, itu datang malaikat yang ketiga untuk melerainya. Tapi ketika malaikat ini berebutan, dia berubah bentuk manusia. Akhirnya ada malaikat yang ketiga berubah bentuk manusia juga untuk melerainya. Akhirnya disuruh ngitung mana lebih dekat tempat yang dituju atau tempat yang dia tinggalkan. Sebenarnya lebih dekat tempat yang mau dia tinggalkan, tapi kuasanya Allah yang punya bumi bisa dilepas. Akhirnya menjadi lebih dekat kepada tempat yang dituju, cuma 1 jengkal. Akhirnya masuk ke dalam surga. Masya Allah. Amal ibadahnya nggak ada Pak Ibu. Zaman dulu bunuh orang itu betul-betul dosa besar Pak Ibu. Tapi karena mau bertobat, akhirnya apa? Juga masuk ke dalam surga. Apa pelajaran bagi kita Pak Ibu? Kita tak boleh merasa paling baik, tak boleh menghina orang lain. Kita nggak ngerti di akhir hayat kita besok masuk orang yang baik atau orang yang tidak, masuk ahli surga atau neraka kita nggak ngerti. Cuman kita disuruh berikhtiar, disuruh berusaha sekuat mungkin untuk selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai betul-betul mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memikirkan takdir seperti ini Pak Ibu, dia akan semangat untuk beramal ibadah. Kemudian takut ke apa lagi yang membuat kita sehingga semangat untuk beramal ibadah? Yaitu takut terhadap hari kiamat Pak Ibu. Kalau sekarang Ibu, tanda-tanda kiamat, oh itu sudah banyak Ibu. Tanda-tanda kiamat kira-kira sedikit atau banyak? Tanah Arab yang dulu tandus, sekarang sudah hijau, sudah subur Ibu. Kalau yang paling saya ingat Ibu, kata Nabi Muhammad SAW, inna min asyrati saati, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, semakin dekat hari kiamat, besok tanda-tandanya diantaranya apa? Orang melakukan dosa tak ada malu-malunya Pak Ibu. Dulu orang melakukan dosa malu-malu Pak Ibu, berzina sembunyi-sembunyi Pak Ibu. Sekarang berzina malah direkam, viral malah senang dia Pak Ibu. Iya nggak Pak? Ya mohon maaf, orang lakukan zina itu terang-terangan tak ada malu-malunya Pak Ibu. Na'udzubillah min dzalik. Udahlah aib dosa dia ceritakan lagi Ibu. Na'udzubillah min dzalik. Ini zaman akhir Pak Ibu. Orang minum minuman keras,
Mabuk-mabukan tak ada lagi rasa malu-malunya Bapak Ibu di zaman akhir. Wa yaqilu ar-rijalu wa taqsuru an-nisa'u, dan semakin dekat dengan hari kiamat besok, sedikitnya laki-laki dan banyaknya wanita Bapak Ibu. Zaman akhir itu lebih banyak wanita daripada laki-laki. Berapa perbandingannya? Hatta li khamsina imro'atan al-qayyimu al-wahidu. Satu laki-laki berbanding dengan 50 wanita. Masya Allah. Zaman sekarang 1 banding 50 belum nyampe apa Ibu. Tapi kalau 1 banding 5 kira-kira apa Ibu? Mohon maaf, kalau lebih banyak wanita daripada laki-laki, kira-kira apa solusi yang paling pas? Bapak senyum-senyum deh. Bingung Pak. Ustadz ngajari poligami? Enggak Pak Ibu, memang kenyataannya seperti ini Pak Ibu. Maka ibu-ibu kalau pengen, mohon maaf, kalau suaminya mampu, hartanya banyak, itu suruh poligami Pak Ibu. Supaya apa? Kasihan wanita yang nggak dapat jatah. Nanti ibu-ibu dengarkan ceramahnya Dr. Aisyah Dahlan. Wah, nanti terbuka hatinya Pak Ibu. Saya tak bisa buka, bukan pakar saya Pak Ibu. Saya pun belum ngasih contoh. Kalau saya ngasih contoh, mending saya nyampaikan Pak Ibu. Ya Pak, ya Allah Rabbi. Ini zaman akhir. Lebih banyak wanita pada laki-laki. Saya yang paling kasihan kayak gini Pak Ibu. Selesai ceramah, ada jamaah. Dinda, tolong nenek Dinda. Tolong apa Nek? Tolong doakan nenek. Doakan apa? Anak nenek belum nikah Dinda. Berapa umurnya Nek? Udah 50 tahun. Ya salah, 50 tahun belum nikah, itu namanya nenek-nenek perawan Bapak Ibu. Usianya udah nenek-nenek tapi masih kan kasihan Bapak Ibu. Selesai ceramah, ada ibu-ibu datangi saya, Ustadz tolong saya Ustadz. Tolong apa Bu? Jangan saya panggil ibu Ustadz, panggil aja kakak. Oh ya kenapa Kak? Saya belum nikah Pak Ustadz. Berapa umur Kak? Udah 40 tahun. Ya salah. Ini zaman sekarang lebih banyak wanita. Kalau dulu banyak laki-laki berantem gara-gara rebutan pacar, rebutan cewek. Sekarang bukan laki-laki yang berantem, malah cewek yang berantem rebutan. Ya Allah, ini tanda-tanda kiamat. Kalau kiamatnya lebih dahsyat. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari sudah digulung. Wa idzan nujumu kadarat, apabila bintang-bintang sudah bertabrakan. Wa idzal jibalu sirat, apabila gunung-gunung sudah dihamburkan. Wa idzal biharu sujirat, apabila lautan sudah diluapkan. Orang kalau terbayang hari kiamat itu nangis Bapak Ibu. Takut dengan hari kiamat. Dulu saat Nabi Muhammad pernah nyampaikan hari kiamat kepada sahabatnya, akhirnya semua sahabatnya mau menangis karena begitu dahsyatnya tentang hari kiamat. Kita jangankan kiamat yang kubur Bapak Ibu, kiamat sugro aja itu udah ngeluh Bapak Ibu. Saya tengok di Taiwan tuh hujan hujan es. Segede gini esnya Bapak Ibu. Kena kaca mobil langsung pecah, kena kepala langsung benjol. La ilaha illallah. Itu baru kiamat sugro. Lalu bagaimana dengan kiamat kubro? Orang yang berpikir tentang hari kiamat, dia takut dengan hari kiamat, akhirnya semangat untuk amal ibadah. Dan sekarang Ustadz yang bahas tentang hari kiamat yang viral itu Ustadz Muhammad Zulkifli Muhammad Ali, yang dari Sumbar itu dia bahas tentang hari kiamat. Tanda tanyanya begitu banyak orang yang mengkajinya Pak Ibu. Pikirkan hari kiamat, insya Allah timbul rasa khauf. Kalau ada rasa takut kepada hari kiamat, maka akan semangat untuk beramal ibadah. Kemudian takut kepada apa lagi sehingga kita semangat untuk beramal ibadah, yaitu takut terhadap azab kubur Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu yang hadir ini, mohon maaf, percaya nggak dengan azab kubur? Oh percaya Pak Ibu. Tak usah pakai Quran, tak usah pakai hadis, kisah nyata itu udah banyak apa Ibu. Karena zaman sekarang ada juga orang tak percaya dengan azab kubur. Mana ada orang udah mati hidup lagi, udah mati-matilah katanya. Disampaikan tentang azab kubur, apa responnya? Sekarang ini banyak ustadz karbitan, banyak ideologi tertutup menyampaikan kehidupan setelah kematian, padahal dia belum pernah ngalami mati. Kan kacau Pak Ibu.
Masa Ustadz nyampaikan azab kubur, nyampaikan neraka, mati dulu baru boleh nyampaikan azab kubur neraka? Tentu kabur orangnya Pak Ibu. Jangan kan mati sampai dikubur. Ada orang yang sudah keluarga pikirnya sudah mati, udah dibareng dia, tutupin kain, tiba-tiba bangun lagi. Kira-kira saudaranya lari nggak? Lari ya Pak Ibu. Apalagi sudah mati. La ilaha illallah. Mohon maaf. Azab kubur tak perlu pakai ayat Quran, hadis, tak perlu, kisah nyata ada banyak Bapak Ibu. Saya lihat sebuah video, ini kisah nyata di Timur Tengah. Ada anak muda itu tukang balap-balapan Pak Ibu, minum minuman keras. Suatu ketika habis balapan nabrak kemudian mati. Datang keluarga, biasalah sedih keluarga, dimandikan, dikafankan, dikuburkan. Nggak nyampe 1 minggu keluarganya penasaran. Kira-kira anakku ini mati gara-gara kecelakaan atau minuman keras atau narkoba. Akhirnya dibuka kuburannya, dibongkar lagi, diotopsi. Apa yang terjadi ketika dibongkar? Yang tadi rambutnya hitam berubah jadi putih. Darah segar dari matanya keluar. Pokoknya nampak betul dari azab siapa Ibu. Itu baru 1 minggu, apalagi nunggu sampai hari kiamat. Maka orang yang takut kepada azab kubur ini, maka dia akan semangat untuk beramal ibadah. Amalan apa Ustaz yang menyelamatkan kita dari azab kubur? Banyak apa Ibu? Apa di antaranya? Rajin baca Al-Muluk tiap malam. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tiap malam dibaca Pak Ibu. Insyaallah terhindar dari azab kubur. Atau Ustaz kami nggak bisa istiqomah tiap malam baca, hafalkan Al-Muluk. Orang yang hafal Al-Muluk atau tiap malam dia baca Al-Muluk itu sama keutamaannya, sama-sama terhindar dari azab kubur Bapak Ibu. Kalau amalan yang lain, rajin sholat berjamaah. Orang yang rajin sholat berjamaah di antara keutamaannya, maka dia akan terhindar dari azab kubur Bapak Ibu. Kalau kita yang hadir Bapak Ibu, insya Allah nih nampak wajah-wajah rajin berjamaah Bapak Ibu, insya Allah selamat dari azab kubur. Cuman yang susah Bapak Ibu, anak-anak kita ini Bapak Ibu. Ya nggak Bapak Ibu? Saya tengok yang hadir kan top-top nih Bapak Ibu. Anak-anaknya yang muda, oh berat Bapak Ibu. Anak sekarang diajak ke masjid banyak alasannya Bapak Ibu. Ya Allah ya Rabbi. Maka kalau kita ingin kumpul besok di surga bersama keluarga kita, ajak keluarga kita untuk rajin sholat berjamaah supaya apa? Selamat juga dari azab kubur Bapak Ibu. Kalau amalan yang lain yang hindarkan dari azab kubur apa Ustaz? Mati hari Jumat atau malam Jumat. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat maka akan terhindar dari azab kubur. Tapi yang jelas Bapak Ibu, ketika kita takut kepada Allah, takut kepada hari kiamat, takut terhadap azab kubur, takut terhadap takdir baik, maka menjadikan kita untuk semangat beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.